Baik, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SMA Negeri 2 Tumjajar, Bapak Hermono SPD, dan seluruh rekan Dewan Guru yang memberikan hadir dalam kegiatan diseminasi tentang budaya positif, yang dimana sebelum kita melangkah tentang presentasi yang akan saya sampaikan, sebelumnya saya persilakan kepada Pak Hermono untuk memberikan dua kata sambutan di awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sejahtera untuk kita semuanya. Abi, Ibu, Ya, Bapak, Ibu, dan rekan semuanya, terutama Pak Arif selaku CPP Angkatan 11. Momen ini jangan dilihat sebagai seremonial, tapi minimal kita juga memanfaatkan dari selama ini kita budaya positif itu apa, di dalamnya ada secara definisi adalah melatih siswa untuk kritis dan bertanggung jawab, karena kita selama ini juga takut ternyata kalau siswa kritis jadi bumerang kita ternyata diluruskan oleh Pak Arif. Benar kritis itu yang dimaksud dalam sini apa? Kalau saya pernah dapat definisi benar kritis itu, jadi siswa itu melakukan sesuatu penuh pertimbangan. Kalau saya terlambat, apa untungnya, apa ruginya, nah gitu. Kalau saya melanggar peraturan ini, apa untungnya? Nah, jadi sebelum melangkah dia sudah berpikir kritis, benar kritis. Karena kan kritis yang disiarkan oleh orang pada umumnya memprotes, padahal bukan itu kayaknya gitu. Nanti diluruskan supaya kita semuanya tidak alergi dengan istilah kritis tadi. Nah, ya memang ini poinnya bahwa karakter itu tidak hanya sopan santun. Sopan santun adalah salah satu dari sekian puluh karakter. Berlatih atau kritis ini salah satu karakter. Dan kalau tanggung jawab tentunya kita sudah paham bahwa tanggung jawab itu adalah salah satu karakter dari. Tapi ternyata sekarang orang kritis itu adalah karakter. Itu yang perlu kita budidayakan atau budayakan di sekolah. Nah, jadi pesannya tidak hanya sekedar seremonial, tapi memang diambil manfaat. Sekalian sudah kita ketemu, buang waktu, buang tenaga. Jadi kita, kalau memang ada diskusi ya silahkan diskusi aja nanti. Minimal dari ruangan ini kita punya konsep yang disepakati di antara kita semuanya, sehingga kita pada saat melaksanakan di sekolah kita sama. Itu perlu dibangun, bertanggung jawab itu perlu dibudayakan dan dibudayakan. Saya kira itu saja, mudah-mudahan ini jadi manfaat kita semuanya. Selamat mengikuti diseminasi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Hermono selaku kepala sekolah yang sudah memberikan sambutan di awal, yang dimana beliau berpesan kepada kita semuanya tentang bagaimana nanti praktek baik yang mudah-mudahan dengan adanya modul ini, dengan adanya budaya positif, penerapan kesepakatan di kelas yang selama ini kita mungkin yang selama menjadi aturan, ternyata aturan dengan kesepakatan itu sedikit berbeda. Yang kesepakatan itu adalah sesuatu hal yang dibuat bersama-sama, tapi kalau peraturan yang dimana itu biasanya dibuat oleh guru tersendiri. Nah, ini yang akan menjadi sedikit mungkin perbedaan, yang dimana selama ini kita rata-rata di kelas ya kita menggunakan peraturan, bukan kesepakatan. Kalau kesepakatan berarti antara siswa dan guru adalah akan menjadi salah satu kata atau yang menjadi kesepakatan yang bisa menjadi aturan juga, yang dimana nanti seandainya ada siswa atau siswa itu melanggar, disitulah kesepakatan kelas yang akan
berbicara. Contohnya siswa lupa membawa buku, terus kesepakatannya sudah dibuat seperti apa. Mungkin siswa itu apakah harus mengambil, apakah harus meminjam di perpustakaan, apakah harus kemana-mana. Oke, kita sedikit melihat tamadun. Nah, ini yang sebelumnya untuk pengantar kita bersama, nanti saya minta tanggapan tentang bagaimana yang ada gambar yang ada di layar ini. Tentang gambar yang pertama itu adalah siswa mengumpulkan sampah, ya. Ini. Ya. Yang kedua mungkin kita bisa melihat tentang ada salah satu siswa yang menjadi makmum di musola atau di kelas. Imam, ya, makmum dan imam. Yang terakhir adalah berjabatan. Ya, mungkin ada yang bisa sedikit menjelaskan tentang ketiga ini, apa yang dihasilkan dengan apa yang didapat dari ketiga gambar ini. Nah, Pak. Iya. Jadi untuk gambar yang pertama itu kita lihat ada anak yang membuang sampah kepada tempat ini. Jadi di situ tujuan mereka mungkin biar lingkungan itu jadi bersih. Terus yang kedua itu ada imam lagi memimpin sholat. Jadi makmumnya itu terlihat mereka itu ada kedisiplinan, Pak ya. Jadi dia selama sholat itu tidak bergerak, itu jadi mengikuti imam di depannya. Terus yang gambar yang ketiga itu ada anak sekolah, itu gurunya ya, Pak ya. Yeah. Jadi ketika bertemu guru, mereka itu harus langsung salaman dengan guru. Jadi mereka itu menghormati bapak dan ibu. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Mungkin bapak ibu yang lain ada yang ini. Saya cenderung kritis itu biasanya punya dari sisi negatif. Gini, kalau yang sampah itu oke lah, memang jadi masalah besar ya, di Indonesia lah, ini bukan rumah sekolah utama di Indonesia. Nah kemarin kan kita juga ada P5 sampah, jadi untuk melatih ya, karakter itu nggak bisa cuma konsep doang, tapi harus dilatih. Nah, caranya tadi kita disiplin dengan sampah tadi. Nah, kita punya rencana ya, kalau sekolah kita bagaimana menerapkannya. Besok pada mungkin akhir P5 yang pertama ini, tiketing sebelum pulang sekolah itu anak mengumpulkan sampah. Jadi kalau nggak membawa sampah dan memasukkan sampah, dia tidak bisa keluar rumah. Itu langkah itu. Tapi yang salaman ini jadi perdebatan. Bagaimana kalau anak-anak yang sudah baik, hakim baik, apalagi laki-laki dan perempuan, anak-anak siswa cowok dengan ibu-ibu, karena ada muncul rasa was-was di situ. Bagaimana? Nah ini perlu disisukan. Apa disepakati tidak usah salaman bagi guru yang merasa was-was bersentuhan dengan lain jenis, atau harus, karena ini ada perdebatan yang kadang-kadang ini nggak mau salaman ini. Jadi kalaupun terjadi salaman kita harus seperti apa, kalaupun tidak ya kesepakatannya sudah. Kalau yang di sana saya kira nggak menimbulkan masalah. Oke, terus kebiasaan yang baik. Oke, mungkin dengan adanya seperti ini kita bisa merefleksi ya Bapak Ibu ya. Yang pertama sebenarnya terkena tiga gambar yang ada di sini. Yang pertama itu adalah menunjukkan bagaimana karakter siswa terhadap bagaimana perilaku. Karena karakter itu yang baik adalah yang lahir dari dalam hati sebenarnya. Bila mana anak-anak itu bisa lahir dalam hati tentang karakter, mereka nggak akan lagi begitu melihat sampah kita menegur siswa, hai untuk ngambil sampah. Tapi kalau itu emang sudah ada dalam hati mereka dengan karakter itu, pasti begitu melihat sampah lagi, ya itu tadi, mereka tidak akan lagi harus diperintah atau disuruh. Nah, di sini bagaimana tentang pola mereka itu bisa terbuat, yaitu pertamanya kita harus menerapkan tentang disiplin. Memang kita untuk membutuhkan karakter itu adalah kita bagaimana kerja yang ada adalah kita kebersamaan kita untuk mereka itu sadar tentang kebersihan. Mungkin tadi disampaikan oleh Bapak tentang P5 yang dimana ada mungkin bisa
bahasakan bank sampah mungkin Pak ya bahasanya nanti di akhirnya. Jadi pemanfaatan tentang barang-barang plastik terutama dan mungkin yang daun itu bisa dimanfaatkan untuk kompos. Nah, terus yang selanjutnya yang ada imam dan siswanya sebenarnya ini adalah melambangkan tentang religius ya sesuai dengan sekolah kita yang dimana ada kita setiap Selasa dan Kamis ada tentang religiusnya. Ini kenapa ada seperti ini? Nah ini yang mungkin seandainya suatu saat bisa ditambahkan tentang bagaimana anak-anak itu yang agamanya Islam atau agama yang lain dalam setiap pagi mungkin tentang sholat duha. Ya kita emang itu masih ditinggal kan selama ini. Nah ini mungkin kedepannya bisa ditambahkan di kelas seperti yang sudah bagus kan gitu. Jadi tentang religius. Nah selanjutnya adalah sebenarnya ini tentang budaya ya. Bersalaman-salaman ini karena jelas dengan visi kita yaitu ada religiusnya, ada karakter dan berbudayanya. Kenapa saya ambil ini? Karena sesuai dengan visi kita. Nah, begitu berbudaya mereka bersalaman, ada beberapa anak yang memang sekarang ini sudah melupakan tentang karakter berbudaya salaman. Kadang-kadang ketemu guru lewat. Tapi ada salah satu contoh yang sekarang mungkin sudah alumni, ya kita bisa sebut namanya si Haki. Itaki. Ya, Itaki itu kalau ketemu gurunya 10 kali, ya salaman 10 kali. Secara karakter dan budayanya itu memang sudah budaya Haki. Si Itaki itu, karena dia mau ketemu 10 kali, 20 kali pasti salaman terus. Nah, itu adalah salah satu budaya yang baik sebenarnya. Daripada ketemu guru sekarang apalagi dengan menggunakan kepala. Nah, sekarang kadang-kadang lewat aja dengan bahasanya sombongnya anaknya itu kepalanya sambil ditengakan gitu. Kadang-kadang nggak kenal juga dengan kita. Oke, next. Nah, ini adalah sedikit pengertian tentang budaya positif, yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, tadi salah satu gambarannya kita seperti gambar yang sebelumnya, yang dimana mereka peserta didik itu bagaimana menjadi pribadi yang kritis bagaimana kritis yang baik. Jadi bagaimana kita bisa memberikan pengetahuan kepada mereka kritis yang baik seperti apa. Ya, nah itu nanti kita ada di waktu bagaimana membuat kesepakatan kelas yang lain-lain. Jadi anak-anak itu bagaimana diberikan sebuah kritis yang dalam artian bisa hormat, tanggung jawab. Tanggung jawabnya tadi itu salah satunya sampah aja yang buat kita simpel. Bagaimana anak-anak tanggung jawab terhadap mereka setelah makan membuang sampah pada tempatnya. Itu adalah salah satu contoh yang paling simpel. Setelah itu membaca buku di perpustakaan dan dipulangkan kepada tempat yang tadi diambilnya. Itu nggak usah yang paling simpel. Nah, hal kebiasaan yang kecil itu aja yang terkadang dilupakan kepada anak-anak kita. Ya. Nah, ini. Jadi manfaat dari budaya. Nah, kita ada motivasi intrinsik ya dalam diri kita didik untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur dan berakhlak mulia. Jadi kita bisa simpelkan karena kebiasaan peserta didik atau murid kita bila mana anak-anak itu di rumah sudah susah bersalaman, tapi di sekolahan biasanya mau bersalaman dengan guru karena karakter anak itu biasanya akan lebih takut dengan guru dibanding dengan orang tua. Nah, kalau di sekolahan nanti seandainya bersalaman, ya itu tidak diperbolehkan, apalagi yang mungkin antara laki dan perempuan bila mana itu sudah menjadi akal balik, ya hanya menggunakan kedua tangan yang dalam artian di depannya, tetapi tetap wajib dalam artian dia menyapa. Nah, itu ya. Nah, jadi ada beberapa yang di dalam budaya positif yaitu tentang satu ya posisi kontrol guru yang dimana antara guru dan peserta didik merupakan faktor penting untuk membangun budaya sekolah karena hubungan tersebut akan berpengaruh pada kualitas pendidikan sekolah. Jadi yang dimana guru harus bisa mengontrol tentang bagaimana anak didiknya, jangan sampai nanti anak didiknya dalam artian jauh dengan kita, intinya gitu sih. Jadi bagaimana kita bisa
dekat di kelas itu mungkin beberapa guru juga sudah memperhatikan praktik baik ini, yang dimana di kelas itu dibuat senyaman-nyamannya anak-anak itu, yang bagaimana ya pokoknya rajin berinteraksi lah dengan anak-anak itu, supaya nanti anak-anak itu merasa ya mereka itu bukan siapa-siapa. Ya inilah posisi kontrol guru yang sebenarnya yang mau seperti itu. Terkadang kita ya duduk di depan aja ngajar kan gitu, setelah itu udah bahkan sampai di tembok belakang itu mungkin nggak pernah kan gitu ya. Yang baik, yang benar adalah yang bagaimana kita bisa pokoknya waktu jalan sambil menjelaskan, kalau bisa anak-anak itu muter-muter terus, itu yang baik, karena biar supaya nanti bisa mendapatkan hasil yang baik. Terus yang kedua, membuat kesepakatan kelas yang tadi disampaikan di awal, saya sampaikan di awal. Kesepakatan itu bukan peraturan sebenarnya. Kesepakatan itu yang dimana yang dalam artian di situ adalah antara siswa dan guru itu membuat sebuah kesepakatan bersama yang nantinya akan menjadi sebuah peraturan. Sebenarnya itu. Jadi bukan peraturan dulu, nanti akan jadi kesepakatan. Yang salah yang selama ini kita keliru ya. Peraturan menjadi kesepakatan, bukan kesepakatan akan menjadi peraturan. Yang dimana kalau kesepakatan itu biasanya dari mereka untuk mereka. Kalau peraturan dari kita untuk mereka. Sebenarnya itu yang selama ini mungkin kita sedikit keliru, tapi sebenarnya itu juga sudah dilaksanakan oleh setiap bapak ibu pastinya. Nah, jadi menerapkan budaya disiplin positif yang selanjutnya, yang dimana ya seperti tadi, siswa datang tepat waktu, berjabat tangan, itu aja. Sebelum masuk atau sebelum mulai pelajaran kita selalu berdoa, itu adalah budaya positif, ya, yang dimana kita selalu memberikan pemahaman tentang baik. Jadi bahasanya anak itu kalau setiap hari diberikan hal-hal yang positif, terus dia mudah-mudahan inputnya juga akan mendapatkan yang positif. Nah, nih seperti ini sebenarnya apa ya? Salah satu contoh dengan awal yang saya slide yang sebelumnya ya, menjaga kebersihan, bawa bekal ya kan, datang tepat waktu ya kan, selalu menunjukkan jari duluan waktu guru itu menjelaskan. Nah kan ada yang di situ, ada yang aktif banget, ada yang ada di belakang itu ya tidur ya kan. Nah itu ternyata bagaimana anak itu mungkin begitu anak itu dipancing oleh beberapa bapak ibu di kelas anak itu supaya bagaimana bisa menciptakan yang tujuan utama adalah yang di akhir, yang dimana siswa itu selalu kritis untuk bertanya ya, dan pokoknya kolaborasi antara bapak ibu dan peserta didik atau dengan murid-murid itu bisa berjalan dengan baik. Nah ini salah satu simpelnya ya, sebenarnya kita membuat kesepakatan kelasnya yang seperti ini. Masuk tepat waktu, mendengarkan penjelasan guru, menjaga kelas tetap bersih dan rapi, bicara yang sopan dan baik, saling membantu satu dengan yang lainnya, mengingatkan teman jika melakukan kesalahan. Sebenarnya simpel banget Bapak Ibu ya. Bagaimana tentang pemahaman atau kesepakatan kelas yang dibuat, tapi ternyata selama ini terkadang kita ya di antara ini menjadi peraturan yang sebelumnya menjadi kesepakatan. Kita membuat kesepakatan terlebih dahulu ya, mungkin itu next. Nah ini adalah pengertian tentang kesepakatan kelas yang dimana nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seorang akan lebih memotivasi seorang diri dalam. Nah, jadi di mana kesepakatan kelas yang dibuat itu jangan sampai menggunakan bahasa kesukuan, ya, sukuan atau bahasa yang lain. Jadi kultur, ya, kultur budaya di sini adalah bervariasi tentang suku, agama, ya kan? Jangan sampai kita membuat itu atas dasar berpihak kepada mereka tentang suku agamanya. Oh ini suku Lampung sendiri, suku Jawa sendiri, suku Kalimantan sendiri, itu yang tidak boleh. Bahkan agama juga sama. Ya, jadi jadi nilai-nilai kebajikan universal meliputi hal-hal seperti keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran dan
yang lain-lain. Sebenarnya ini sudah ada kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi tinggal kita bagaimana cara kita nanti praktek baik di lapangan. Nah, ini beberapa tips ya cara membuat kesepakatan kelas. Yang pertama adalah menggunakan kelas dibagi menjadi beberapa kelompok ya, biasa Ibu ya, yang sering Bapak Ibu lakukan. Terus guru memberikan salah satu keyakinan kelas kepada setiap kelompok ya, sama. Selanjutnya setiap kelompok diminta untuk bercurah pendapat tentang keyakinan tersebut ya, tampak seperti apa, tampak tidak seperti apa ya. Kemudian hasil curah pendapat setiap kelompok dipresentasikan pada kelompok besar. Kelompok ditempel di sekeliling dinding untuk dapat dilihat setiap wadah kelas agar menguatkan pemahaman. Jadi Bapak Ibu setelah membuat kelompok-kelompok kecil itu, kesepakatan mereka itu nanti Bapak Ibu biasanya di kelas itu kan ada kayak karton. Nah, lebih baik sebenarnya ya itu tadi begitu karton atau Bapak Ibu dibuatkan di kertas, setelah itu di print dan ditempel di depan pintu masuk supaya mereka setiap masuk ya minimal ingat dan membaca tentang bagaimana peraturan atau peraturan yang sudah menjadi kesepakatan kelas bersama. Nah, jadi kalau menjadi kesepakatan kelas nanti mereka berarti bersedia mendapatkan sebuah konsekuensi dari apabila anak-anak itu melanggar, karena itu sudah menjadi kesepakatan. Nah, ini ada beberapa contoh tentang keyakinan kelas. Yang pertama ya, bersikap positif tanpa seperti datang tepat waktu, tadi ya sudah disampaikan, aktif dalam pembelajaran, menjaga kebersihan kelas. Terus yang tidak seperti datang terlambat, ini adalah yang negatifnya ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Next. Ya. Jadi nih, jadi kalau kita seandainya membuat kelompok kecil itu Bapak Ibu jangan semuanya membuat peraturan, tetapi Bapak Ibu sudah mempunyai beberapa tentang macam-macam bagaimana. Oh, seandainya kelompok A nih, kelompok 1 diberikan tentang keluhnya, percaya dan menghormati orang lain dan barang miliknya. Jadi kelompok 1 tinggal bahas itu aja. Jangan nanti biar nggak tabrakan antara kelompok 1 kelompok 2, itu kesepakatan pasti biar nggak sama gitu ya. Jadi nanti setelah itu baru disatukan akan menjadi sebuah kesepakatan. Yang kelompok 2 bersikap positif. Terus kelompok 3 dikasih tugas adalah yang saling menghormati. Kelompok 4 bekerja. Nah, begitu menjadi 4 kelompok atau 5 kelompok, mereka akan merumuskan beberapa hasil kesepakatan dari kelompok-kelompok itu. Setelah itu baru disatukan dan itu akan menjadi sebuah kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang dipilihnya. Oke, Bapak Ibu, untuk slide yang pertama mungkin itu aja tentang budaya positif. Apabila Bapak Ibu ada yang mau dipertanyakan, kita diskusikan bersama sebelum kita memasuki yang materi selanjutnya. Ya, Ibu. Yang saya contoh Kesepakatan tadi. Kesepakatan. Terus depan. Nah itu tadi invoice. Ya Ibu. Dari poin 1 sampai 6 itu sebenarnya hari-hari selalu kita jumpai di kelas. Di poin pertama masuk kelas tepat waktu ya. Iya Ibu. Sebenarnya yang datang terlambat itu kan memang orangnya hanya itu saja. Kemudian yang paling sering saya agak kesulitan tuh justru ada di poin 4, bahasa yang sopan dan baik. Anak-anak itu saya nggak paham ya, apakah karena mungkin sekarang itu pengaruh mungkin dan lain sebagainya, internet dan lain sebagainya. Kadang-kadang mereka itu mengucapkan kata-kata yang mungkin menurut kita generasi tua-tua ini sangat tidak sopan, tapi menurut mereka itu bahasa yang biasa saja. Nah, kadang-kadang
ketika ditegur mungkin dia, saya secara pribadi kadang bingung juga ya menyikapinya, karena itu tadi perbedaan generasi. Mungkin menurut di generasi kita itu bahasa yang sangat kasar sekali, tapi bagi mereka ya itu biasa, lumrah dan lazim. Mungkin Pak Arief punya gagasan atau macam apa ya supaya tidak terjadi perselisihan pribadi antara kita dengan murid untuk mengenai perbedaan pandangan bahasa ini tadi. Karena jujur aja kalau saya secara pribadi memang Pak anak itu selalu bilang bahwa di mata pelajaran saya dilarang menggunakan bahasa hutan. Siapa yang menggunakan bahasa hutan yang berarti hadiahnya adalah papan tulis dan soal untuk menyiasati seperti itu. Mungkin dari Pak Arief mungkin ada ide lain. Ya, mungkin saya tanggapin dulu Bapak Ibu ya sebelum nanti kita berlanjut untuk diskusi. Mungkin tentang tadi yang disampaikan oleh Bu Handayani tentang yang nomor 1 masuk tepat waktu dan terutama faktornya ada di nomor 4 ya Bu ya, iya. Bicara yang sopan dan baik. Sebenarnya kembali ke kita dulu, apakah kita sudah membuat kesepakatan kelas atau hanya peraturan pribadi? Enggak, itu sudah Kesepakatan kelas ya, berbentuk seperti ini atau masih lisan? enggak, kalau kan ada peraturan, ada kesepakatan. Kalau saya secara pribadi karena saya cuma 2 jadi kalau mau nempel-nempel begitu di kelas kan kadang-kadang saya ngerasa pas. Jadi setiap awal tahun ajaran baru, setiap kali masuk saya memang selalu buat kesepakatan dengan anak-anak. Seperti misalkan buku matematika untuk tugas itu kalau di pelajaran saya memang harus disampul. Tapi saya tidak pernah menyeragamkan sampulnya, artinya tergantung kemampuan anak. Itu masalah sampul itu, mau dia beli yang sampul biasa aja ataukah mau yang mahal ya terserah, maksudnya monggo saja gitu. Saya memberikan buku bahasa tapi poinnya ada di sampul gitu. Jadi anak-anak memang nggak keberatan kalau masalah itu. Kemudian untuk ya masuk kelas tepat waktu sih alhamdulillah tidak merasa kesulitan ya, mungkin hanya 1 atau 2 orang yang tapi juga nggak yang terlambat lebih dari 10 atau 15 menit enggak. Nah yang masih terasa sekali agak sulit justru di poin 4 itu, karena memang mungkin maaf ya seperti bahasa anjay, anjir gitu kan, anak-anak zaman sekarang tuh merasa bahwa itu bahasa-bahasa lumrah di generasi mereka, bahasa-bahasa lazim yang menurut mereka itu tidak kasar gitu. Sedangkan menurut saya yang lahir di era 80-an, bahasa-bahasa seperti itu kan ya tabu, dan selain tabu juga tidak enak didengarkan oleh telinga gitu. Kadang-kadang selisih pahamnya kan di situ. Iya. Jadi saya udah kebayang, masih kebayang gini, bahwa kita yang ada di ruangan ini dengan konsep ini, ayo besok atau nanti kita laksanakan. Kenapa gini? Kesepakatan itu tidak mungkin menurut saya versi gampang saya tidak harus tertulis, bisa aja temporer, bisa gini. Anak-anak hari ini siapa yang bisa nahan tidak berkata-kata kotor akan saya tambahin nilai. Kan kesepakatan. Ya, berlaku untuk hari itu. Besok ganti. Ayo siapa yang berkata kotor akan mendapatkan ini misalnya. Atau kita kan udah tahu sih yang apa namanya? Yang ngomong itu kan tahu ya. Oke, hari ini saya punya kuis. Si Anu bisa nahan hari ini nggak ngomong ini, saya kasih coklat misalnya. Itu juga kesepakatan kan. Artinya anak-anak oke, ketika terjadi sesuatu kita kasih coklat, kita sepakatan. Jadi temporer. Kemudian memang untuk melatih kesepakatan itu harus ada hukuman. Bagaimana yang tidak tepat waktu? Di Singapura itu kena bersih karena didenda. Itu Singapura. Nah di kita juga harus di situ. Jangan hanya kesempatan positif saja yang disampaikan, tapi hukumannya apa? Nah, memang di dunia sekolah pendidikan ini jadi dipelintir.
Padahal orang memukul itu sudah berkali-kali memperingati, dibilangin udah ini dan nasihatnya baru mukul. Nah, tapi itu dipelintir. Maka ya kalau kita kuat dalam itu, jadi tidak ada orang akan intervensi. Itu jadi memang harus selain kesepakatan yang disepakati poin-poinnya juga harus ada hukuman yang disepakati supaya apa? Melatih tadi. Ya Singapura bisa jalan karena didenda. Nggak peduli itu dimanapun orang negaranya di WN warga negara dia orang itu yang perlu. Kemudian alergi terhadap berjiwa kritis. Nah, tadi disebutkan, kalau saya definisikan, kita kan suka ini masih, aduh anak-anak sekarang kritis. Anak-anak sekarang kritis, padahal kritis itu kan memang bunyinya tadi lupa saya. Cara berpikir secara mendalam dan melibatkan analisis dan evaluasi yang teliti. Jadi kita jangan alergi kalau anak-anak kadang-kadang masuk anak kelas itu kritis. Jadi soal alergi, padahal kritis itu yang dimaksud di sini tadi sebenarnya berpikir kritis. Jadi melakukan sesuatu harus menimbang, melihat sesuatu itu harus bernalar, cara berpikirnya harus menimbang. Nah itu yang paling perlu dibudayakan. Jangan alergi terhadap siswa kritis. Nah itu tadi, sehingga ada trauma. Setelah membuat sebuah kesepakatan, keyakinan Bapak Ibu juga harus mencantumkan tentang resiko bila mana anak itu melanggar. Jadi kesepakatan juga, seandainya contoh mungkin dia bicara yang sopan dan baik, mungkin anak itu bila mana mengeluarkan kata-kata yang tidak seharusnya disampaikan atau dikeluarkan dari mulut dia, mungkin kesepakatan kelas apa? Apakah dia harus mengambil sampah 10 biji seandainya? Berarti itu sudah menjadi kesepakatan. Nah, bila mana melanggar, itu nanti dikembalikan lagi ke bagaimana Bapak Ibu di kelas dengan kesepakatan yang ada. Karena itu kesepakatan sudah dibuat, maka dari itu bila mana kesepakatan dibuat, yang diharapkan Bapak Ibu di situ benar-benar real, walaupun itu nanti akan menjadi dokumen pribadi, tetapi harus minimal ada dokumentasinya. Jadi bila mana anak itu melanggar atau nanti orang tuanya itu komplain atau bertanya, adalah sudah ada bukti untuk kesepakatan bersamanya. Jadi anak itu disuruh ngambil, ini kesepakatan kami di kelas bersama, kan gitu. Oh, anak itu seandainya nggak bawa buku, berarti minjem di perpus, kesepakatan di situ menjadi resikonya, berarti anak itu harus mengambil atau meminjam buku di perpustakaan. Mungkin itu, dan tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Hermono, bila mana kesepakatan kelasnya dibuat, ya harus ada resikonya. Dan bagaimana cara kita untuk mendapatkan itu semua? Jadi kita di dalam kelas membuat kesepakatan bersama dengan hukuman atau yang menjadi mereka, tanggung jawab mereka apa setelah mereka itu mendapatkan atau melanggar dari kesepakatan yang sudah dibuatkan gitu. Oke? Yang bicara sopan ya. Iya. Ini secara teori neurotis ya. Iya, Pak. Bisa dilatih dengan merespon kebalikan misalnya. Bagaimana perasaan hari ini? Sebenarnya senang, tapi suruh jawab tidak senang. Terus kebalikannya. Bagaimana perasaan hari ini? Marah, sedih, tapi dia suruh jawab tertawa. Itu jadi melatih pola otak berpikir ketika merespon sesuatu, tidak langsung anjir gitu. Itu sih ada metodenya begitu. Itu salah satu metode. Artinya, ayo sekarang kita bicara kebalikan gitu. Itu hanya untuk melatih apa ya? Kan orang kan ini ya, spontan banget untuk berkomen anjir itu. Jadi mungkin secara kerja otak ketika ada komen situasi begini, dia akan melontarkan kata anjir. Nah, coba kita latih dengan perkataan kebalikan. Itu kalau teori Dr. Riwi Hasan katanya bisa melatih itu. Jadi setiap respon itu menjadi kebalikan sehingga mengacaukan otak dia tidak terbiasa dan mudah melontarkan kata jelek itu. Itu salah satu.
bisa dicoba. Itu yang bicara sopan. Oke, Bapak Ibu, tentang budaya positif mudah-mudahan selanjutnya mulai minggu depan atau bulan depan kita sudah mulai praktik baik di kelas. Ya minimal kita membuat kesepakatan kelas dulu deh, yang selama ini peraturan kita jadikan, kita rubah menjadi kesepakatan bersama, yang dimana jangan lupa yang setelah kesepakatan itu dibuat minimal anak itu, atau kalau bisa ditanda tangan lah ya, tanda tangan dalam kesepakatan itu nanti di foto atau dokumentasikan bila mana anak itu melanggar, Bapak Ibu tinggal nunjukin ini loh yang kita sudah buat bersama, seperti itu. Mungkin tentang kesepakatan kelas sekian, kita lanjut materi yang kedua. Nah, oke, nah jadi tadi kita juga sudah membahas tentang forum ini ya, tentang terbuka, saling menghargai, disiplin waktu, bijak dalam nah ini. Jadi kita juga bisa buat seperti ini ya, salah satu gambaran kita untuk membuat sebuah kesepakatan kelas yaitu terbuka dan saling menghargai, disiplin waktu, bijak dalam menggunakan ponsel. Nah, bila mana melanggarnya juga kita juga sudah buatkan. Kalau sudah menjadi kesepakatan bersama, kita juga memberikan sebuah sanksi atau kebijakan, anak itu ya harus mengikuti dengan apa yang sudah dibuat kesepakatan bersama. Next. Nah, ini refleksi sebentar Bapak Ibu tentang bagaimana keterkaitan guru dengan nilai dan peran ya, dengan tujuan pendidikan menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai dan kebahagiaan. Jadi ternyata sebenarnya guru itu bagaimana membuat anak itu bisa bahagia. Nah, ini yang tujuan utamanya, bahagia yang setinggi-tingginya. Ini PR yang paling berat menurut saya di dalam Bapak Ibu seperti ini. Beda halnya kalau Bapak Ibu sekarang mengajar SMA, beda dengan anak Bapak Ibu mengajar di mungkin TK atau SD bawah, ya kan? Mereka selagi mereka mau ketawa dalam kelas itu pembelajaran, atau mereka emang masih dalam tahap bermain. Sedangkan di SMA Bapak Ibu harus sedikit kerja keras, anak itu suruh bahagia tapi mengerti dengan tujuan Bapak Ibu belajar. Nah, jadi konsepnya seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, yang dimana pendidikan sebagai satu upaya untuk memajukan pertumbuhan pendidikan, budi pekerti, kekuatan batin dan karakter, pikiran serta tumbuh kembang anak. Nah, ini yang luar biasa, yang dimana sebenarnya kalau pas ketemu kultur budaya kelas itu bagus, baik, mungkin anaknya nurut semua oke. Tapi bila mana Bapak Ibu ketemu anak yang variatif banget, latar belakangnya juga variatif, disitulah Bapak Ibu emang harus ekstra, ya harus bisa memahami karakter dari setiap individu ya, anak-anak itu bagaimana ya. Ya inilah tujuan pendidikan sebenarnya, bagaimana cara anak itu bahagia di dalam kelas, ya kan? Kalau pagi-pagi itu dikasih seandainya orang tuanya yang biasanya sangonya 10.000, hari itu dikasih 100.000 pasti bahagia. Ya, tapi yang dimau bukan seperti itu sebenarnya, ya. Yang dimau bagaimana anak-anak itu belajar dengan Bapak Ibu dalam artian dia bahagia, senang melihat Bapak Ibu, dia kangen. Nah, ini yang menjadi PR bersama. Bagaimana cara Bapak Ibu itu dikangenin, anak-anak itu bahagia banget, bisa senyum-senyum dengan ibu, ya kan? Nah, ini mungkin Bu Endang ya. Nah, ini Bu Endang, gimana caranya anak-anak itu bisa senyum, Bu? Senyum terus. Iya, senyum terus. Ya. Jadi iya, itu tugasnya kita dalam artian sesuai dengan tujuan pendidikan. Kalau anak-anak itu bahagia ya dengan kita, belajar di kelas dengan kita, dengan metode kita belajar, berarti kita berhasil sangat menjadi tujuan pendidikannya. Nah, itu yang menjadi PR kita bersama. Gimana cara anak itu pokoknya bisa seneng deh dengan kita. Kita nggak ada di telepon ibu di mana. Nah, itu berarti salah satu tanda anak itu kangen dengan kita. Tapi begitu kita nggak ada, 1 minggu nggak ada, 2 minggu nggak ada, anak itu nggak ada yang WA, ya udah. Berarti
harus introspeksi diri, ada apa dengan kita sebenarnya itu. Guru Ya. yang dirindukan. Iya, makanya guru yang dirindukan minimalnya guru akan ditanya, ibu di mana, bapak di mana. Minimalnya itu, walaupun tidak ada dalam kelas, minimal ditanya. Itu bukan ditanyanya nanti curhat yang lainnya kan gitu, ya. Itu minimal curhat tentang pembelajaran itu yang diharapkan. Nah, jadi nih bapak ibu ternyata bapak ibu mengajar selama ini mungkin apa ya harus sesuai dengan visi yang ada di sekolah sebenarnya. Jadi ada keterkaitan harus ada keterkaitan bapak ibu menyampaikan pembelajaran di kelas dengan visi yang ada di sekolah. Jadi idealis boleh, tetapi harus sesuai dengan peran bapak ibu dengan visi sekolah. Nah, nilai guru nih berpihak pada murid, harus kolaboratif, mandiri, reflektif, inovatif, kreatif, disiplin, kerja keras atau semangat, ya, ada harus tanggung jawab, toleransi, jujur, religius, rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, ini nilai guru. Jadi sebenarnya di antara beberapa ini mana nih yang seandainya kita belum ada, kan? Mungkin sudah 5, alhamdulillah, 10. Mudah-mudahan bapak ibu sudah ada semuanya tentang nilai guru ini, ya. Nah, di sini peran guru adalah menjadi pemimpin pembelajaran, ya, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi ya pelatih bagi orang lain, menggerakkan komunitas praktisi, ya. Jadi mungkin bapak ibu yang ada di sini bisa lah, semuanya, saya yakin semuanya mampu kalau yang ini ya, tentang menjadi pembelajaran yang dimana bapak ibu bisa memberikan praktik baik, ya. Terus memulai kepemimpinan murid, bagaimana bapak ibu bisa menjadi sebuah pemimpin atau di dalam kelas itu bisa menjadi pemimpin pembelajaran kepada siswanya, ya. Mendorong kolaborasi, jadi bagaimana peran seorang guru diminta emang kolaborasi dengan sesama guru maupun dengan anak-anak. Terus menjadi pelatih bagi orang lain. Nah, ini yang terkadang mungkin kita sendiri yang sibuk atau bagaimana, karena begitu menjadi pelatih bagi orang lain, kitanya terkadang apa ya, bukan kita menutup diri, tetapi kembali ke kitanya, kita mungkin masih banyak tugas yang lain, karena begitu orang bertanya dan itu kita punya materinya, ternyata kita harus dia memberikan sebuah pemahaman. Khawatirnya orang yang sudah paham tapi nggak mau berbagi kepada orang yang belum paham, yang bahayanya adalah orang yang belum paham tentang itu akan membuat jalan sendiri atau membuat tentang bagaimana sebuah pemikiran sendiri, padahal khawatirnya yang disampaikan nanti sedikit menyimpang dari apa yang menjadi pembahasannya. Terus menggerakkan komunitas praktisi yang dimana ini kalau di Mapel mungkin MPMP ya Bapak Ibu ya, tentang menggerakkan komunitas praktisi yang gimana cara kita untuk memberikan sebuah pembelajaran atau menularkan praktik-praktik baik kita. Nah, visi sekolah kan disiplin, berprestasi, dan salah satunya adalah beriman, atau di sini bisa disampaikan adalah beriman itu adalah religius, kan gitu. Ya, next mas. Nah, ada kesimpulan keterkaitan materi ya. Guru sudah memiliki nilai dan penerapan peran guru maka akan mewujudkan misi yang disusun berdasarkan filosofi ya. Visi tersebut akan tercapai bila terukur dan konkret. Jadi Bapak Ibu emang disuruh membuat sebuah ukuran ya keberhasilan siswa itu, mungkin dengan metode-metode yang ada di modul ajar kita bersama. Jadi seandainya mulai kita dari angka 0 dan harapan kita di semester 1 nanti semua anak itu finish di angka 5. Maka dari itu nanti Bapak Ibu sebenarnya sudah bisa asesmen tentang kekurangan kita ngajar atau tentang perilaku dari peserta didik itu ya. Nah, nanti kita bisa metode bagja yang kita nanti dalam artian bisa mengetahui tentang bagaimana kekurangan kita maupun kedekatan kita dengan siswa ya. Nah, ada kesimpulan keterkaitan materi ya, yaitu ya tujuan pendidikan menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia atau sebagai masyarakat. Nah, jadi Bapak Ibu ya, jadi kalau sesuai dengan tujuan pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara,
anak itu dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia atau sebagai masyarakat sekitarnya. Ini yang bagaimana Bapak Ibu berperan penting untuk menciptakan anak itu bahagia. Nah, ini itu tujuan utama pendidikan di situ sebenarnya. Kalau anak itu bahagia, Bapak Ibu dari pagi masukin matematika, masukin fisika, masukin kimia, masuk. Tapi kalau anak itu datang udah bawa beban pikiran, gak bahagia, nah mau dikasih yang paling simpel penjas, itu aja lemes. Karena anak itu sudah bawa beban ke sekolahan. Maka dari itu salah satu tugas Bapak Ibu adalah bagaimana bisa menciptakan anak itu ketemu Bapak Ibu pagi-pagi bahagia. Kan gitu, pagi-pagi senyum. Ibu, Bapak, itu senyum. Tapi ketemu aja udah beda. Ya, udah ngos-ngosahan, udah beda ya. Nah, ini adalah peran guru yang tadi disampaikan sebelumnya. Nah, tujuannya adalah kita para inquiry apresiasi tahapan bagja. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, di sini ini adalah bagaimana kita membuat sebuah tahapan bagja yang di sini visi berkarakter religius dan berbudaya. Ya. Nah, begitu kita ada profil pelajaran Pancasila, ya, kita ada salah satunya adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, berkenalan diri dan mandiri. Ya. Nah, jadi dalam profil pelajaran Pancasila ternyata semuanya harus meliputi semua ini tentang bagaimana cara kita beriman, menciptakan anak-anak didik itu bisa beriman kepada Tuhan, ya. Bagaimana anak itu bisa kebinekaan, bagaimana tentang kolaborasi, beraneka-ragaman tentang anak-anak itu, ya. Terus bergotong royong, saling membantu satu dengan yang lain, harus kreatif, ya kan? Terus harus bernalar kritis seperti tadi disampaikan di awal, dan bagaimana anak itu juga harus bisa mandiri bila mana diberikan sebuah tugas, ya kan? Nah, kita masuk ke tahapan yaitu yang tentang tahapan inquiry apresiatif bagja. Nah, pertama kita harus membuat pertanyaan terlebih dahulu, ya. Model manajemen perubahan lingkungan. Kita ambil pelajaran dulu, ya. Terus gali mimpi, jabarkan rencana atau eksekusi. Jadi bagja dalam tahapan ini nanti Bapak Ibu akan tentang bagaimana mengambil pelajaran dari pertanyaan, terus digali mimpinya, dijabarkan rencana Bapak Ibu, dan terakhir adalah kita eksekusinya. Next. Nah, pertama kita buat pertanyaan, bagaimana mewujudkan generasi yang disiplin, prestasi dan beriman. Nah, kita terus tindakannya. Setiap pagi anak disambut di gerbang di sekolah oleh guru. Nah, kita sudah melakukan semuanya Bapak Ibu, ya. Nah, selanjutnya konsisten untuk selalu melakukan kebiasaan baik guru dan seluruh siswa. Ini yang dalam artian konsisten, yang dalam artian kita yang emang berat. Bila mana Bapak Ibu kita semuanya sebagai warga sekolah bisa konsisten, hal yang paling kecil. Salah satunya adalah pagi. Tapi seluruh guru atau guru piket dan guru yang sudah datang di hari itu bisa menyambut anak untuk bersalaman. Tapi syaratnya adalah konsisten. Dan setelah itu Bapak Ibu sebisa mungkin mau masuk kelas juga anaknya diajak bersalaman terlebih dahulu. Itu juga salah satu contoh yang baik. Nah, sekarang yang A, ambil pelajarannya. Kita buat soalnya bagaimana menyusun strategi dan mengembangkan langkah-langkah untuk mewujudkan generasi yang disiplin, prestasi dan beriman. Nah, kita buat sebuah tindakannya seperti ini Bapak Ibu, ya. Membuat program menyambut siswa di gerbang sekolah. Selama ini itu hanya bukan program, karena program itu harus tertulis, ya. Dan ternyata program itu harus tertulis. Kalau tidak tertulis berarti kesadaran. Sebenarnya sudah sadar, berarti karakter kita sudah baik sebenarnya Bapak Ibu. Karena sudah tidak harus membuat program, tapi kita selalu menyambut anak-anak di depan itu sudah masuk karakter. Membuat target capaian siswa, ya ada di modul belajar Bapak Ibu. Daya dukung optimal, ini Pak.
Begitu daya dukung optimal ini, karena daya dukung itu kan banyak ya untuk memfasilitasi Bapak Ibu semuanya. Yang terakhir adalah meningkatkan kompetensi guru sebagai fasilitator kegiatan. Nah ini dalam artian yang masih Bapak harapkan mungkin belum tercapai Pak ya, dan bagaimana tentang meningkatkan salah satu dari kita semuanya warga SMA 2 untuk menjadi salah fasilitator yang dalam artian emang mumpuni untuk menjadi sebuah fasilitator yang ada. Selama ini kan kita belum ada yang mungkin secara pengetahuan atau tentang materi yang dalam artian emang benar-benar kita adalah dalam artian mungkin SK atau piagam atau itu menjadi fasilitator. Kita selalu menggunakan fasilitator dari luar. Next. Nah, kita menggali mimpi, ya. Menggali mimpinya bagaimana dapat memberi kesadaran siswa terhadap pentingnya ilmu pengetahuan, nilai-nilai dan norma keagamaan, kesopanan, kedisiplinan dan baik di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Ya, yang pertama, ya salah satu gambarnya tadi seperti yang di awal tentang kita sudah melakukan semuanya Bapak Ibu dari mimpi ini sebenarnya. Cuma mimpi yang kedepannya yang masih ambang-ambangkan gitu. Selalu menjaga kebersihan. Nah, ini menjadi kesadaran kita bersama. Ternyata kebersihan itu adalah yang utama yang harus diselesaikan di Indonesia. Dan mudah-mudahan nanti dengan kegiatan dan program dari Pak Hermono, kita bisa menjadi salah satu contoh Pak. Ya, menjadi walaupun mereka sekolah di luar sudah menggunakan brand sekolah sehat, tapi ternyata kita menjadi salah satu percontohan. Itu yang diharapkan Pak. Ya, yang kedua hidup sehat, selalu olahraga bersama, mungkin setiap pagi ya dengan guru di kelas mungkin dengan cara yang masing-masing ya. Setelah itu adalah menyambut siswa setiap pagi bersalaman lagi, karena kultur budaya kita ternyata salaman itu menjadi sebuah tradisi atau karakter baik, budaya baik. Maka dari itu diharapkan sebenarnya Bapak Ibu semuanya yang diharapkan, yang diminta dari salah satu tujuan dari Ki Hajar Dewantara, siswa dan Bapak Ibu ketemunya selalu berjabat tangan, karena itu menjadi budaya yang baik, budaya yang positif. Nah, tetapi kembali lagi ke agama yang dalam artian memang tidak semua orang agama Islam itu juga berjabat tangan dengan mungkin Islamnya yang berbeda-beda, dengan aliran yang berbeda-beda, mungkin seperti itu. Next. Was-was ya Pak. Ketika bersentuhan di akan ini, kalau saya sudah nggak was-was, karena sudah biasa Pak ya. namun masih was-was. Yang bujang was-was. Nah, tindakannya salah satunya adalah berkolaborasi dengan rekan-rekan dalam melaksanakan kebiasaan baik, berkolaborasi dengan manajemen sekolah dalam mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan, selalu memberikan motivasi kepada siswa. Nah, mungkin Bapak Ibu kalau tentang berkolaborasi dengan rekan guru, kita sering melaksanakan itu, terus berkolaborasi dengan manajemen sekolah dalam mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Nah, kalau kolaborasinya mungkin sudah ketahui bagaimana yang mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan ini, yang dalam artian memang harus bersabar Bapak Ibu. Karena harus sesuai dengan kemampuan sekolah masing-masing ya. Mudah-mudahan harapan Bapak Ibu tentang mempersiapkan segala sesuatu kebutuhan Bapak Ibu di kelas nanti bisa diselesaikan. Jadi kita harus juga punya rencana bagaimana tentang kebiasaan-kebiasaan baik itu dapat terlaksana dengan baik. Next. Nah, ini juga tadi sudah ya, tentang setiap pagi anak disambut di gerbang sekolah, konsisten, kebiasaan baik guru dan seluruh siswa. Nah ini, membimbing siswa dalam penerapan pembiasaan baik. Intinya Bapak Ibu semuanya tentang bagaimana kebiasaan baik itu adalah dilakukan walaupun itu hal kecil, adalah konsisten yang dibutuhkan. Kalau konsisten kita bisa dari awal sampai akhir, itu yang diharapkan, walaupun itu hanya berjabat tangan. Itu kan sepele banget sebenarnya ya. Setiap kita mau memulai pembelajaran diawali dengan mungkin doa bersama. Itu kan pembiasaan yang kecil. Ternyata kalau itu dilakukan konsisten, itu adalah salah satu hal-hal yang baik. Next. Nah, kita eksekusi langsung, dan bagaimana dan siapa yang bertanggung jawab dan terlibat dalam rencana program ini.
Semua dewan guru turut terlibat dalam melakukan dan memberikan contoh kebiasaan baik kepada anak-anak. Jadi bukan tugas guru kepala sekolah, bukan tugas wakil, bukan tugas guru piket. Ternyata semuanya juga wajib terlibat karena semuanya itu kan bukan tujuannya masing-masing guru, adalah tujuan sekolah. Kalau tujuan sekolah berarti kan tujuannya semuanya, bukan warga sekolah juga ikut berperan dalam mencapai hasil akhir, eksekusi di akhir. Nah, setiap kegiatan akan diawasi atau dimonitoring oleh kepala sekolah. Jadi tugasnya Pak Hermono ya hanya melihat. Nah, begitu kan gitu. Begitu kita mungkin udah malas-malasan, nanti Pak Hermono tinggal ngomong, ayo semangat lagi kan gitu, motivasi terus kita kan gitu. Ya. Nah, selanjutnya adalah setiap pembiasaan baik akan dilaporkan hasil perkembangannya kepada kepala sekolah dan melakukan evaluasi bersama. Kalau yang kegiatan ini adalah ini evaluasinya sebenarnya kita sudah ada sekarang, yaitu setiap hari Selasa Pak ya, Selasa sore ya, setiap jam 2 siang kita ada evaluasi setiap mingguan. Nah, oke. Baik Bapak Ibu, tentang slide yang kedua, bagaimana tahapan belajar praktik baik di kelas. Kalau ada tanggapan sebelum kita masuk ke slide yang ketiga. Saya Pak Arif, saya kok jadi nebeng juga di sini, karena saya lagi mendalami bagaimana konsepnya itu 70% karakter, 30% kognitif, dan itu akan saya sampaikan nanti di hari Selasa. Jadi lepas banget dengan pembahasan ini. Bahagia, diajar dewasa nggak akan nyampe Pak Arif, karena kita salah dari awal. Ada sebuah sekolah namanya Sekolah Komunitas di Jawa Tengah. Kenapa muridnya bahagia? Karena dia pada saat masuk sudah memiliki catatan hobi anak ini, sukanya ini, kebiasaannya begini. Lalu sama sekolah komunitas itu dia dieksplor di situ. Sementara kita kan enggak, masuknya dengan kurikulum baku, yang mana mungkin bahagia. Terbaru, saya tadi malam coba browsing, minat atau kesukaan terhadap matematik di kelas IPA mengatakan bahwa 75% sangat tidak menarik. Fisika tambah parah lagi. Gimana mau bahagia? Kan nggak bisa. Sementara cara kerja otak kita ini, nah ini saya juga lagi buka-buka supaya saya cara kerja otak ini bukan berdasarkan kecerdasan, tetapi berdasarkan kesukaan. Ketika otak tidak suka, dia akan menyuruh atau memerintah organ-organ untuk merespon. Tidak suka, maka siswa tidur. Tidak suka, maka dia suka ngomong yang ngetuk-ngetuk. Itu bukan berdasarkan kecerdasan, tapi kesukaan. Nah, poinnya bagi guru bagaimana menunjukkan kesukaan itu dulu. Nah, rata-rata dari yang 75% ngomong sulit tadi, yang sekian persen, kenapa kamu suka matematika? Anak sama gurunya. Nah, kan bisa ya. Bagaimana bisa bahagia sementara visi kita selangit? Bapak Ibu nggak usah khawatir. Ketika kita punya visi, misalnya prestasi, yang penting kita bisa jawab pertanyaan, berapa yang prestasi? 40%. Tidak selesai. Berapa yang disiplin? 75%. Selesai. Maka kita akan nggak bahagia juga ketika mengajar mengharap 100% untuk disiplin, dan tidak akan bahagia juga ketika yang berprestasi 100%, nggak akan bahagia. Visi memang penting tadi ya, bahagia sampai visi tadi akhir ya, patok aja kita yang prestasi 20%, nyampe bahagia. Kalau mau 100% stres, nggak bahagia. Jadi itu yang menjadi berbeda. Bagaimana menunjukkan anak bahagia? Nggak akan bisa Pak, kecuali sekolah komunitas yang ada di Jawa Tengah itu. Jadi kalau udah datang, ada diagnosenya, sekolah hanya melayani. Pelajarannya dia sukai, masalah kognitifnya mandiri. Nah, itu pasti bahagia dalam pembelajarannya. Dan dikelompokkan gitu. Kalau itu agak sulit Pak. Maka untuk bisa memunculkan bahagia, terutama mungkin dari attitude guru, sikap guru. Jadi dia ada poin plus.
begitu Bu Anda ini masuk matematika nggak ada. Tapi karena Bu Anda ini sukanya orangnya baik. Nah minimal itu dulu. Itu baru muncul nanti mempengaruhi kerja otak yang berdasarkan bukan kebiasaan tapi kesukaan tadi. Ketika nggak suka, ya merespon. Apa responnya? Tidur kayak aneh-aneh kayak ngomong yang lain-lain gitu. Karena perlawanan kita terhadap tidak kesukaan tadi. Itu cara juga ini untuk mempersiapkan materi di hari Selasa itu sama persis. Karena arahnya mau 70% karakter, 30% topik. Itu Pak. Oke, jadi baik Bapak Ibu, tadi juga sudah dilengkapi oleh Pak Hermono tentang bagaimana kita menyampaikan tujuan dari proses pembelajaran yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara, yang intinya kita bisa ambil kesimpulan dari slide yang barusan. Bapak Ibu, anak-anak itu suka dengan Bapak Ibu, alasannya apa? Apakah suka dengan materi atau suka dengan gurunya? Minimalnya itu yang dalam artian kita bisa mendapatkan sebuah siswa supaya tujuannya belajar yang bahagia atau menyenangkan. Sebenarnya kalau udah bisa mendapatkan dua itu, ya diagnosinya guru siswa itu suka dengan kita karena materi, karena gurunya seandainya. Dia walaupun kita memberikan sebuah materi yang susah-susah, tapi karena dia sudah suka dengan gurunya akan enjoy. Terus yang kedua, suka dengan materinya, walaupun gurunya ketemu yang killer, tapi ketemu materinya yang killer, tapi dia tidak suka dengan gurunya karena dia suka dengan materinya, dia tetap akan bisa mengikutinya. Jadi ada dua dalam artian tentang pembahasan yang barusan, yang bagaimana supaya anak itu bisa bahagia, bisa menyukai dengan apa yang Bapak Ibu ya. Yang selanjutnya adalah disimulasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif ya. Nah, di modul ini nanti kita belajar bagaimana pengalaman dan penerapan budaya positif kita di lingkungan sekolah kita. Oke, next. Nah, baik Bapak Ibu, di sini yang pertama adalah perubahan paradigma mengajar ya. Yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi diri, yang selanjutnya adalah kebutuhan manusia, selanjutnya adalah posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan terakhir adalah segitiga. Nah, yang pertama adalah perubahan paradigma mengajar, yang dimana coba Bapak Ibu sedikit perhatikan gambar di bawah ini ya. Yang pertama ada siswa yang lagi meminta materi atau minta penjelasan kepada seorang gurunya di depan laptop. Yang satunya adalah ada ibu-ibu ya baru masuk di SD ya, seorang guru SD yang memberikan sebuah penjelasan dengan memegang buku. Next Mas. Nah, sini. Satu adalah perubahan paradigma mengajar, yang dimana pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, baik Bapak Ibu, di sini ada beberapa sampel ya. Ada yang satu adalah beriman bertakwa ya, yang kedua kebinekaan global, ketiga gotong royong, 4 mandiri, 6 kritis, dan yang selanjutnya adalah kreatif. Next. Nah, di sini peran Bapak Ibu yaitu tentang disiplin positif. Yang pertama, disiplin positif adalah sesuatu yang dilakukan seseorang atau suatu komunitas kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kepatuhan ini terkadang menimbulkan ketidaknyamanan. Ya. Jadi Bapak Ibu, sebuah kepatuhan, sebuah kedisiplinan kita ternyata terkadang tidak membuat kenyamanan kita bersama. Ya. Terus yang selanjutnya adalah disiplin positif. Salah satu cara penerapan disiplin positif untuk menumbuhkan sebuah kesadaran dan memberdayakan anak untuk melakukan hal-hal positif tanpa suatu paksaan, ancaman, atau hukuman. Nah, selanjutnya pendidikan salah satu tujuannya menciptakan anak-anak mendisiplinkan diri sehingga mereka mampu berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal, memiliki motivasi instinktif. Nah, jadi Bapak Ibu, ini adalah beberapa tujuan dari disiplin positif. Nah,
Ini, Bapak Ibu, ternyata dalam diri manusia mempunyai tentang beberapa tentang kebutuhan dasar. Ya. Yang pertama, kita harus bisa bertahan hidup, ya, harus punya kasih sayang dan rasa, ya, yang diterima. Yang kedua adalah kebebasan, yang ketiga adalah kesenangan, yang terakhir adalah penguasaan bagaimana di lapangan. Next. Nah, tentang kebutuhan dasar, Bapak Ibu, ya, yang dimana kebutuhan dasar hidup survival, ya. Jadi manusia itu emang seperti ya, survival itu adalah outdoor, hobinya. Bagaimana? Nah, salah satunya adalah tentang bersifat fisiologis yang bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, kebutuhan biologis sebagai seorang diri yang proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputinya. Ini ada sedikit contoh yang dimana dalam kasus Doni, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Kan simpel banget contohnya. Dia cuma gara-gara lapar kan gitu dan tidak membawa bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup karena dia lapar. Dia mungkin mengambil makanan temannya karena dia lapar, karena kebutuhan dasar salah satu manusia adalah perut kenyang. Jadi apapun dilakukan itu di dalam mana perut sudah kenyang sudah aman, baru dia akan berpikir secara kritis, secara nalar. Next. Ya, terus selanjutnya adalah kebutuhan dasar yang selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima, yang dimana kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis, ya. Kebutuhan anak yang disayangi dan diterima meliputi tadi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari seperti kelompok, ya. Jadi Bapak Ibu, kebutuhan dasar ini bagaimana dia suka bekerja dalam kelompok, dalam beberapa kehidupan yang ada. Nah, yang ketiga adalah penguasaan. Kebutuhan ini berkaitan dengan bagaimana dengan kekuatan untuk mencapai suatu menjadi kompeten, menjadi terampil. Anak itu dibutuhkan untuk terampil dan diakui atas prestasi dan oleh pihak-pihak yang lain, ya. Karena tujuannya adalah selalu ingin menjadi pemimpin. Kalau anak-anak yang punya penguasaan ini biasanya anak yang kreatif, maunya dia akan menjadi seorang pemimpin. Yang selanjutnya adalah kebebasan. Nah, ini kebutuhan anak kemandirian, otonomi memiliki pilihan-pilihan yang mampu mengendalikan hidup seseorang anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menentukan pilihan, maka mereka perlu bergerak. Biasanya anak ini aktif, suka mencoba-coba yang lain-lain. Nah, biasanya anak yang terampil di kelas lah, ya, karena dia butuh kebebasan. Yang terakhir ada kesenangan. Nah, jadi Grazer, ya, jadi beberapa kebutuhan atau kesenangan dengan belajar, ya. Hewan dengan tingkat integritas tinggi, ini kalau hewan, ya kan. Terus bermain. Saat mereka bermain akan mempelajari keterampilan hidupnya, ya. Jadi salah satu bisa kebutuhan dasar manusia itu kalau ketawa itu udah seneng. Makanya kesenangan itu anak itu bisa ketawa. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar dan tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan untuk tujuan tertentu. Pertama, kita menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, ya, yang dimana murid selalu berdisiplin diri karena takut dihukum faktor efektif. Kita itu mungkin beberapa faktor, ya, murid dia selalu datang tepat waktu atau datang kepagian karena dia takut sebenarnya, ya. Terus yang selanjutnya adalah memperoleh imbalan atau penghargaan dari orang lain, ya. Dia disiplin karena dia selalu dapatin mungkin coklat 1, 2, bila mana dia selalu berangkat tepat waktunya. Terus menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikan diri sendiri atau faktor, ya. Jadi itu tentang motivasi diri. Next, Mas. Ya, yang selanjutnya adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi biasanya gagal nih, ya, karena kita menggunakan sebuah hukuman yang kelewatan, yaitu menyakitkan, tidak nyaman,
murid takut memaksa. Nah ini ya tentang konsep yang disiplin dengan identitas gagal. Terus penghargaannya bagaimana? Sama aja, tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas siswa, dan merampas hak sebagai menghargai diri sendiri. Jadi ini Bapak Ibu yang penting banget sebenarnya. Ya, karena hati-hati hukuman ini yang terbiasa menyakitkan anak itu, tidak nyamannya anak itu, terus murid itu menjadi takut dan memaksa. Ternyata akan dampaknya seperti ini. Tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, merampas hak menghargai dirinya sendiri. Nah, ini adalah yang contoh yang akan berhasil seperti ini Bapak Ibu ya. Konsekuensinya pengaruh jangka pendek ya. Murid bertanggung jawab atas perilakunya. Perilaku monitoring berkelanjutan. Terus kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan, stimulus respon dan menghormati peraturan. Nah, restitusinya murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecah masalah, murid menghormati dirinya dan orang lain, murid bersemangat dan memperbaiki kesalahannya. Nah, 7 konsep disiplinnya. Jadi pendekatan restitusi yang dimana sebuah cara menekankan disiplin pada siswa. Ini contoh-contohnya Bapak Ibu yang tentang pengertian restitusi, yaitu dimana proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, yaitu adalah Goldstein 2024. Ya, ciri-cirinya bagaimana? Bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat dalam diri, fokus pada solusi, fokus pada karakter bukan tindakan. Next. Nah, ini adalah posisi kontrol yang dibutuhkan oleh seorang guru. Bagaimana? Pertama adalah menghukum, ya seorang menghukum bisa memberikan hukuman fisik maupun verbal. 2, membuat orang merasa bersalah. Biasanya orang bersuara lebih lembut. Yaitu posisi menjadi teman, guru pada posisi ini tidak akan memberikan, namun akan tetap berupaya mengontrol persuasi. Yang 4 adalah monitoring pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Next. Nah, next. Oke, baik Bapak Ibu, tentang keyakinan kelas yang tadi sebelumnya adalah kesepakatan, dan ini adalah yang menjadi keyakinan kita bersama, yaitu tentang kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, ya, dari latar belakang suku, negara maupun agama, ya, yaitu tentang sedikit pengertian kelasnya seperti keyakinan kelas seperti itu Bapak Ibu, ya, dengan kebajikan nilai-nilainya tentang keadilan, tanggung jawab, kejujuran, ya, lurus hati, prinsip, dan integritas, kasih sayang, dan rajin, berkomitmen, percaya diri, dan diberikan kesabaran. Itu yang dalam artian, dan masih banyak hal-hal yang banyak lagi. Next. Nah, ini ada beberapa caranya Bapak Ibu, saya jelaskan secara singkat tentang bagaimana kata-kata yang digunakan sebagai keyakinan adalah kata-kata yang bersifat abstrak, universal. Kata-kata yang digunakan adalah bersifat positif, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar kemudian dilakukan. Semua warga kelas sekolah terlibat secara aktif dan langsung. Semua siswa diberikan kebebasan untuk memberikan pendapatnya. Itu tentang bagaimana cara kita membuat keyakinan kelas yang ada. Next. Ya. Yang selanjutnya adalah tentang segitiga diskusi, ya, bagaimana Bapak Ibu fokus pada solusi dan pemecahan masalah dan bisa melakukan pada masalah secara menerapkan disiplin positif. Ada murid, ya, yang dimana segitiga restitusi ini adalah nanti diciptakan oleh atau digagas oleh Bianca dan Easton. Nah, ini adalah contoh segitiga restitusi Bapak Ibu, yang dimana segi restitusi itu adalah sebagai validasi tindakan kesalahan, menanyakan keyakinan, dan stabilkan integritas, ya. Yang dimana keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi seperti apa, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ada cara yang tindakan seperti untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, dan terakhir adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal-hal tersebut. Next. Oke.
Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas waktunya yang diberikan. Ya, sebelum ini semuanya Bapak Ibu, kalau ada yang bertanyakan, cukup ya. Kalau cukup, alhamdulillahirobbilalamin. Selesai juga tentang presentasi ini. Luar biasa, Bapak Ibu hebat. Saya haturkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu, dan mohon maaf apabila selama presentasi ini banyak kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya permohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.